106.2 The Voice of Love. Kembali kasih Tuhan, Anda masih bersama dengan kami dalam program Ultimate Intimacy. Saya masih menunggu, mungkin kasih Tuhan mau bergabung. Anda bisa melalui jalur SMS WA 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Ya, ini ada beberapa permohonan doa ya dari Sarah ya. Shalom, mohon bantu doa untuk Buana yang stamina menurun terus sudah 3 minggu lebih ya. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilurnya. Kita satukan hati. Haleluya. Bapa kami, menyatukan hati kami berdoa Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas istri kami Hana, supaya Engkau turun tangan, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan untuk saudari kami boleh melayani Engkau lagi Tuhan, dengan semangat yang daripada-Mu. Engkau yang memberikan iman, Engkau yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kami semua, khususnya saudari Hana, boleh kembali melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita kembali ke topik gereja pada masa COVID-19. Tadi udah dikatakan bahwa kita harus kembali ke keluarga, ke panggilan kita sebagai imamat rajani, imam di dalam keluarga, di mana ketika gereja hari-hari tidak bisa berkumpul, maka mesbah keluarga bisa dijalankan. Sebagai imam, kita semua bertanggung jawab untuk membawa anggota keluarga kita untuk mengalami Tuhan dengan mengadakan mesbah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan doa kita. Kita kalau melihat gereja mula-mula, mereka secara rutin setiap hari mengadakan pertemuan. Jadi mereka punya kehidupan doa yang memang dilakukan ya setiap hari. Bukan cuma hari Minggu ibadah ke gereja, enggak, tapi mereka melakukan pertemuan ibadah itu setiap hari. Ya, kalau hari ini kita terjemahkan itu, kita harus punya kehidupan doa setiap hari. Ya, kalau ibadah setiap hari kan mungkin agak sulit ya, dalam kondisi harus bekerja dan mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita terjemahkan dalam konteks kehidupan hari ini, itu boleh saya katakan sebagai kehidupan doa. Kita harus punya kehidupan doa. Jadi kita harus, kalau saya pribadi, saya punya kayak persembahan ya kepada Tuhan. Misalnya kita kalau bicara perpuluhan, misalnya kita memberikan 1/10 dari penghasilan. Tapi di sini yang saya katakan perpuluhan adalah memberikan 1/10 dari waktu yang kita punya setiap hari. Kita misalnya sehari 24 jam. 1/10 dari 24 jam adalah 2 jam 24 menit. Nah, itu kita pakai, kita persembahkan untuk Tuhan dalam bentuk pujian, penyembahan, doa, dalam bentuk pembacaan, perenungan firman Tuhan. Hari-hari ini sudah tidak kayak dulu. Dulu pada zaman perjanjian lama, zamannya Tuhan Yesus, setiap hari Sabat atau hari yang dikhususkan, baru orang-orang itu bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini, saudara, kita tinggal buka YouTube, kita tinggal streaming, kita tinggal buka radio, kita tinggal banyak rekaman dan lain sebagainya. Kita bisa pakai itu semua untuk mengalami Sabat dengan Tuhan, untuk supaya kita punya kehidupan doa yang baik.
Jadi bukan cuma hanya sekali seminggu kita datang ke gereja, menikmati tanda petik gereja dalam arti konteksnya bangunan mewah, besar, nyaman, dan full band dan lain sebagainya untuk kita bisa beribadah. Tapi kita bisa pakai bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal itu bisa terjadi ketika kita punya kehidupan doa yang kita memang khususkan untuk Tuhan setiap hari. Kalau pengalaman saya dulu ketika saya belajar untuk membayar perpuluhan waktu kepada Tuhan, itu saya berusaha setiap saat, setiap kondisi itu saya dalam pujian penyembahan, misalnya saya lagi nyetir mobil, nyetir kemana aja dalam kota maupun luar kota, bisa mendengarkan firman Tuhan melalui renungan radio atau sambil kita memuji Tuhan dalam puji-pujian, atau mungkin dalam doa kita ya yang punya karunia bahasa lidah bisa berdoa dalam bahasa lidah, yang tidak juga bisa berdoa memberkati siapapun yang ingin kita berkati atau memperkatakan firman. Itu adalah bentuk dari kehidupan yang kehidupan doa yang saya katakan dulu. Bahkan kalau saya punya kebiasaan setiap Sabtu malam minggu menemani keluarga jalan-jalan di mall ya, karena setelah makan kita muter-muter, itu saya selalu berusaha menyanyi-nyanyi untuk Tuhan ya, memuji Tuhan dengan lagu pujian penyembahan yang mungkin lagu baru yang saya berusaha belajar ataupun yang sudah saya sering lakukan, atau bahkan saya menganjurkan untuk saudara yang mungkin tidak suka nyanyi, saudara bisa sekedar mengatakan haleluya, haleluya. Dan saya percaya Tuhan kita tuh tidak melihat seberapa merdunya kita seperti Indonesian Idol, enggak, tapi Tuhan melihat hati kita ketika kita mau mengkhususkan waktu untuk mencari Dia, meskipun dalam mungkin kita lagi nyetir, lagi jalan di mall ya, kita melafalkan haleluya, haleluya, kita panggil nama Dia, kita mengingat kebaikannya Dia. Saya percaya itu sudah merupakan satu kehidupan doa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, karena kekristenan itu adalah mengenai hubungan. Salib itu adalah untuk dipikul, bukan mikul salib, mikul penderitaan, tanda petik ya, ada yang mengatakan salib itu penderitaan, tapi saya lebih melihat salib itu sebagai hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan, dan hubungan horizontal antara kita dengan sesama maupun dengan diri kita sendiri. Kadang banyak dari kita tuh tidak beres sama dirinya sendiri, mungkin tidak bisa ngampuni diri sendiri atau banyak hal lah yang belum beres. Nah, itu ketika kita harus membereskan semua itu namanya pikul salib, memikul hubungan. Bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita baik dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita, termasuk mengampuni orang yang jahat sama kita ya. Seringkali kita tidak bisa ngampuni, atau bahkan kita tidak bisa ngampuni diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Nah, itu salib yang harus kita pikul. Ataupun hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana ketika Tuhan, seperti kalau kita ambil contohnya ceritanya Ayub, Tuhan izinkan Ayub untuk mengalami itu, bagaimana kita tetap bisa menjaga hubungan, bagaimana di tengah-tengah COVID-19 yang mempengaruhi banyak dari kehidupan kita secara perekonomian, mungkin secara fisik, kesehatan yang kena, apapun itu, kita tetap bisa bersyukur sama Tuhan, kita tetap bisa mikul salib, tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang tetap harus kita pelihara, tetap harus kita jaga, seperti jemaat mula-mula ketika mereka setiap hari mensyukuri, memecah-mecah roti, menyadari betapa kasih karunia Tuhan tercurahkan ketika Tuhan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, tersiksa, dan akhirnya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya saudara dan saya yang masih berdosa boleh diperdamaikan, boleh diampuni dosa-dosanya, dan kita bersyukur untuk kasih karunia itu. Maka gereja mula-mula itu bertumbuh luar biasa,
Ya, ada satu lagi komponen yang tidak kalah pentingnya, yaitu hukum yang kedua, yaitu kasih sesama. Nah, saya sekarang mau melihat ya kepada konteks gereja pada hari-hari ini. Sebelum terjadinya COVID ini, semua bebas ya, setiap minggu ada ibadah. Kadang-kadang kalau kita lihat gereja besar tuh bisa berapa ribu orang, wah langsung kumpul ya. Habis datang ibadah, terus habis ibadah pulang. Datang ibadah, habis ibadah pulang. Nah, sedangkan gereja mula-mula dikatakan apa? Semua itu setiap hari berkumpul, mereka membawa berkatnya masing-masing, ditaruh di tengah, dibagikan, dinikmati bersama. Jadi saling memberkati, saling mengasihi. Nah, itu kalau kita terjemahkan dalam konteks kehidupan gereja pada hari-hari ini sebelum COVID ya, itu kayaknya tidak terlalu terjadi. Dalam arti konteks mengasihi sesamanya itu tidak ada di situ, tidak kelihatan, tidak saling memberkati. Ya, yang terjadi adalah banyak dari jemaat datang mempersembahkan, ya nggak tahu itu perpuluhan, nggak tahu itu persembahan kolektor, persembahan khusus, buah sulung dan lain sebagainya. Tapi ke sesama jemaatnya itu tidak kelihatan. Saling mengasihinya ini, prakteknya pikul salibnya itu tidak kelihatan. Nah, sekarang kita tahu bahwa dengan COVID-19 itu yang terjadi adalah secara perekonomian, karena terjadi partial lockdown, aktivitas perekonomian ini jadi terganggu. Banyak contoh yang kita lihat sekarang ini yang terdampak langsung adalah mereka yang menerima upah harian, pekerja yang di jalanan, misalnya kita bicara online ya, ojek online maupun sopir-sopir taksi ya, itu langsung terdampak. Terus juga tempat-tempat makanan yang tidak boleh ada keramaian, mereka ditutup, bahkan dibubarkan. Hari ini di Surabaya itu ada satu tempat ngumpulnya orang-orang makan, itu kayak food court gitu ya di daerah barat, itu dibubarkan. Karena apa? Banyak orang makan. Nah, kalau restoran mestinya banyak orang makan kan mestinya berkat ya kan, tapi malah dibubarkan. Karena apa? Bisa menimbulkan potensi menularkan, jadi sumber penularan penyakit ya, sehingga apa? Tidak boleh ada kerumunan massa, akhirnya bubar. Nah, tempat-tempat restoran itu mengalami kerugian, bisnis kerugian. Juga yang online itu yang dulunya kayak contoh Jakarta dengan dianjurkannya oleh kepala daerahnya untuk kerja di rumah, mereka kan tidak naik transportasi. Yang namanya Gojek itu sepi. Tol itu loh, dulu itu sebelum dan setelah ada COVID ini bisa beda 50% jumlah kendaraan. Jadi sangat-sangat mempengaruhi, sehingga yang namanya taksi juga mengalami kerugian. Taksi online itu juga rugi, sepi kan, semua sepi. Nah, sedangkan mereka itu harus bayar cicilan mobil, cicilan sepeda motor dan lain sebagainya. Dan yang namanya pengeluaran tidak bisa berhenti, ada terus. Nah, memang di satu sisi pemerintah memberikan banyak kemudahan untuk cicilan, boleh dapat keringanan dan lain sebagainya. Tetapi secara kehidupan tetap mereka butuh makan, mereka butuh menghidupi keluarga mereka. Nah, di sini gereja punya kesempatan untuk melakukan hukum utama yang kedua, praktek langsung ya. Salah satu contohnya adalah, dan mungkin sudah dilakukan oleh beberapa saudara-saudara kita di luaran ya, bahwa misalnya membelikan makanan ya, pesan melalui ojek online ya, tapi akhirnya makanan langsung diberikan kepada mereka. Bahkan beberapa teman-teman saya juga sudah bikin paket sembako untuk langsung membantu mereka yang terdampak di lapangan. Karena apa, saudaraku? Karena COVID-19 ini ya, kita semua berharap kalau bisa besok selesai. Ya paling tidak kalau bisa akhir minggu ini selesai. Tapi secara kenyataan kita tahu ini akan memakan waktu. Berapa lama kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat pengalaman yang terbaik itu dari Cina 2 bulan. Sejak
kasus pertama. Nah, kita kasus pertama awal Maret ya, atau akhir Februari ya, 2 bulan. Kayaknya kita mungkin bisa lebih lama dari itu ya. Misalnya kalau 2 bulan pun, masa dalam 2 bulan banyak orang tidak bisa makan. Nah, ini kesempatan kita untuk mempraktekkan hukum kasih yang kedua, yaitu apa? Menjadi berkat, memberkati mereka sesama kita. Karena dengan pikul salib itu, maka gereja Tuhan ini akan bisa berkembang seperti gereja mula-mula. Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita praktek dalam kehidupan kita. Kalau dulunya kita sebelum COVID ini kita hanya datang di gereja, menikmati, beribadah, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk melayani saudara kita di luaran, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pertama, kita bawa keluarga kita dalam mesbah, dalam satu pemuritan. Kayak contoh misalnya dengan anak saya. Ya, saya memberikan kesempatan, anak saya kan 2, memberikan kesempatan kepada anak saya untuk membawakan renungan secara bergantian. Misalnya hari ini anak saya yang laki, besok anak saya yang perempuan. Nah, setiap akhir dari renungan itu nanti saya memberikan ulasan, kesimpulan, rembukan, ya. Sepakat. Nanti yang misalnya yang laki memberikan renungan, ada kesimpulannya sendiri. Nanti yang perempuan juga ngomong, saya juga punya penerapannya seperti ini gitu. Nah, kita terus nanti ada konsensus bersama, ulasan akhir. Itu terus menerus, sehingga ada proses pemuritan di situ. Ada proses pembelajaran. Kan Tuhan ngomong, jadikan semua bangsa murid, ya kan? 1. Kehidupan doa, kalau kita mau tertib disiplin, saya juga menekankan kepada anak saya bahwa harus punya kehidupan doa, harus selalu baca firman. Mendengar pujian itu jadi bagian yang tidak akan lepas dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Buka radio, langsung lagu rohani. Dan itu merupakan satu kebiasaan yang membuat kita, bahkan kita juga punya mulut yang tidak pernah berhenti untuk memuji memuliakan Tuhan. Misalnya kita bukan penyanyi ya, kita sembah Dia, haleluya haleluya, ya. Dan saya percaya banyak lagu-lagu rohani yang bisa sangat memberkati ketika kita mulai untuk hidup dengan melakukan pujian penyembahan. Seperti Daud katakan, aku memuji nama 7 kali sehari. Itu yang Daud lakukan. Demikian kalau kita punya kehidupan doa. Meskipun COVID-19 membuat kita tidak bisa beribadah ke gereja, tapi bukan berarti bisa menutup mulut kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tidak harus berada dalam lapangan gereja, karena gereja pada perjanjian baru adalah di dalam hati kita. Bait Allah itu adalah tubuh kita. Ya, jangan sampai rancangan si jahat melalui penyakit ini bisa membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. Bahkan kita harus lebih giat menyembah Dia. Kenapa? Kalau dulu kita nunggu ke gereja baru nyembah Tuhan, sekarang kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kenapa? Kita punya kehidupan doa. Kasih target 10%, Tuhan, aku mau berikan waktuku untuk menyembah-Mu. Di dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, mungkin karena kita buka YouTube ya, kita dengarkan radio Sangkala. Ya, kita pakai perpuluhan kita untuk kehidupan doa. Ketiga, kita praktek, saudaraku. Kita praktek untuk memberkati yang lainnya. Jadi jangan gereja dianggap sebuah tempat berkumpulnya orang-orang yang punya harta secara dunia, tapi tidak pernah bisa menjadi seperti yang Tuhan rancangkan, di mana gereja dirancangkan Tuhan untuk hidup menjadi berkat. Kalau dari saudara kita yang punya kepercayaan lain bisa memberikan bantuan kepada pemerintah atau kepada swasta sekian banyak jumlahnya, ya,
kalau saya tidak salah 500 miliar ya, untuk membantu urusan COVID ini. Kenapa kita sebagai gereja anak Tuhan, saya tidak ngomong institusi yang gede-gede, saya bicara secara individu. Saya menantang setiap anak Tuhan yang mendengar, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekarang ini di luar banyak orang susah, makan aja mungkin tidak bisa, jauh lebih banyak daripada sebelum COVID ini terjadi. Di manakah kita anak Tuhan yang katanya punya kasih, yang katanya punya hukum utama kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Ojek online kesulitan ya, depot-depot yang terutama yang kecil-kecil itu lagi kesulitan semua. Pakai kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita bisa hidup jadi berkat. Pakai kesempatan ini untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan bisa kembali kepada gereja mula-mula. Kita bukan tidak boleh ibadah loh, kita cuma tidak boleh ketemu berkerumun. Kita tetap boleh ibadah, bangun mesbah pribadi, mesbah keluarga, bangun kehidupan doa kita pribadi kepada Tuhan, dan praktekkan hukum kasih kepada sesama kita. Melalui apa? Melalui kehidupan yang sedang kita jalan di Indonesia. Saya percaya banyak kesempatan kita bisa menjadi berkat. Tidak hanya orang kaya yang bisa memberi, tapi orang yang memberi pasti diberi kekayaan sama Tuhan. Saya percaya itu. Kita akan break sejenak. Sebelum kita kembali, saya tetap mengundang saudara kita yang mau kasih Kristus, yang mau bergabung, mungkin melalui pergumulan doa. Anda bisa WA di 0813 330 6000 atau di jawab telepon 031504 6000. Kita akan kembali setelah pujian berikut ini.